Assalamualaikum Bu Rani, gimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Sunsun. Alhamdulillah sehat. Boleh saya meminta waktunya Pak? Boleh Bu, Saya silakan. mau bercerita. Iya, saya di sini mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Iya Bu, boleh sekali. Kebetulan hari ini saya juga lagi santai Bu. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Bahkan saya memberikan tugas masih ada beberapa murid yang tidak mengerjakan tugasnya. Oh iya, jadi murid Ibu itu di kelas kurang antusias ya dalam menerima pembelajaran. Kalau menurut Ibu Rani, apa ya yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Dari obrolan kita hari ini, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Supaya murid-murid kembali antusias dalam mengikuti pembelajaran dan ikut melaksanakan mengerjakan tugas, Pak. Oh iya, kira-kira menurut Ibu ya, hal apa saja nih yang membuat murid-murid Ibu di kelas kurang antusias saat kegiatan pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias saat belajar di kelas adalah pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Sepertinya sedikit membosankan, terlalu menonton, karena saya menggunakan metode ceramah saja. Jadi, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Saya tidak memberikan kesempatan terhadap murid untuk berpendapat ataupun membuat mereka aktif Pak dalam pembelajaran. Saya juga biasanya tidak menggunakan alat peraga yang menarik untuk anak-anak. Oh begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu juga pembelajaran Ibu itu monoton ya. Kira-kira sekarang apa saja nih yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran di kelas bersama Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menarik, menyenangkan, tidak monoton, dan tidak membosankan, Pak. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Jadi murid-murid pasti akan menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, menarik, menyenangkan, dan juga tidak monoton, apalagi membosankan. Nah, lalu kalau menurut pendapat Ibu nih ya, apa saja yang kira-kira bisa membuat murid-murid asik, tidak bosan saat belajar, Bu? Kira-kira apa menurut Ibu? Menurut saya itu pembelajaran itu harus dipusatkan kepada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Saya juga harus melakukan inovasi pembelajaran yang menarik, menyenangkan, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, menggunakan alat peraga juga yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar anak, melakukan ice breaking di tengah pembelajaran yang membuat mereka jenuh sehingga kembali bersemangat. Pembelajaran juga bisa dituangkan dalam bentuk games atau permainan yang menarik sehingga murid akan senang dan lebih semangat dalam belajar, Pak. Seperti itu. Oh iya Bu, betul. Kemudian kira-kira Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya juga sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas Bu? Kemungkinan sih Pak, karena saya itu kan mengajar bahasa Indonesia dengan tugas cerita yang begitu panjang dan pertanyaan yang begitu banyak membuat anak-anak itu bosan untuk mengerjakan tugas. Apalagi sumber belajarnya itu yang sangat monoton, hanya menggunakan buku paket seperti itu Pak. Oh iya, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas?
buku paket sih Pak, biasa dari perpustakaan ataupun buku-buku cerita lainnya. Itu yang ada di perpustakaan juga. Iya betul Bu. Adakah juga sumber belajar lain selain buku teks Bu? Saya pikir banyak sih Pak, seperti video dari YouTube, artikel di blog, ataukah tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak. Karena di pembelajaran bahasa Indonesia itu kita bisa menggunakan aplikasi Canva dalam pembuatan poster, dalam pembuatan iklan, seperti itu sih Pak. Dalam bercerita juga. Nah, iya, nah betul sekali Bu. Jadi sumber belajar seperti itu sangat bagus sekali. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar ya, pasti akan membuat murid-murid Ibu itu lebih antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang kira-kira apa saja nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu? Yang pertama saya ingin lakukan yaitu merancang pembelajaran yang menarik dan mengasihkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan kebutuhan belajar murid, melakukan pembelajaran melalui permainan atau game, menggunakan media dan sumber belajar yang beragam. Selanjutnya itu saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Tugas juga saya ingin yang mengasihkan buat mereka. Seperti menggunakan aplikasi tugasnya. Jadi minat belajar murid saya kembali seperti semula. Mereka semangat dalam mengerjakannya, semangat dalam belajarnya. Terus lagi saya juga ingin menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak-anak tidak terkesan atau dipaksa dalam mengikuti pembelajaran. Misalnya, saya bisa menggunakan buku drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital. Seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan ya rencana Ibu bisa berhasil dengan baik sesuai dengan harapan Ibu. Nah, kira-kira Ibu mau melakukan rencana itu kapan Bu mulainya? Ya, Pak. Saya pengen secepatnya melaksanakannya. Mungkin 2 atau 3 hari ke depan saya melakukan rencana tadi, Pak. Oh iya bagus Bu. Kira-kira ke depannya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi mandiri, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi mandiri, meskipun tidak terfokus pada materi, tanpa ada unsur paksaan. Nah, saya juga akan menyerahkan kepada mereka untuk memilih sumber belajarnya, mau sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah ataupun mau sumber belajar yang menggunakan alat elektronik, seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung, Bu. Mudah-mudahan ya semua rencana Ibu itu berjalan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Iya, Pak. Terima kasih sekali, Pak, untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Pak. Amin. Wassalamualaikum Iya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.